tengah suasana tegang Perancis, tak terduga pemerintah Rusia mengatakan sebagian Rusia adalah negara Muslim. Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот я думаю, что исходить нужно как раз из этого. В отношении помощи, и вы стали братьями по его же милости. Это подчеркивается, что то, что разделяет людей и ведет к конфликтам, должно уйти на второй план, имея в виду духовную близость. Islamofobia saat ini menjadi topik hangat akibat pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Suasana saat ini semakin panas akibat majalah Charlie Hebdo dengan menayangkan kartun Nabi tersebut memunculkan berbagai kecaman yang dilayangkan umat Muslim dunia. Dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah Rusia justru mengatakan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika penistaan ajaran agama baik Islam maupun yang lain terjadi di negaranya. Dilansir dari jurnal Presisi dalam artikel "Salut, belak-belakan Rusia ungkap dirinya negara Muslim. 20 juta warga kami adalah Muslim." Dan antara Kremlin Dmitry Peskov selaku juru bicara pemerintah Rusia mengatakan bahwa negaranya melarang media yang menerbitkan penistaan seperti kartun yang merujuk pada penghinaan kepada satu ajaran agama. Peskov menjelaskan keberadaan media semacam itu di negara kami sama sekali tidak mungkin, termasuk dari segi legislasi ataupun peraturan perundang-undangan. Saat ini kemudian Peskov mengungkapkan bahwa setidaknya sebesar 20 juta warga Rusia adalah penganut Muslim. Rusia sebagian adalah negara Muslim, terdapat hingga 20 juta Muslim di Rusia, di mana tentu saja agama fundamental adalah Kristen yang paling utama, adalah ada orang Kristen yang tinggal di sini. Keunikan negara kami justru ada pada sifat multiteknik dan juga multi agama, dan semua agama hidup dengan saling menghormati satu sama lain, jelas Peskov. Pernyataan tersebut muncul setelah terjadi skandal yang mana telah diprovokasi oleh majalah Perancis bernama Charlie Hebdo dengan menerbitkannya kartun Nabi Muhammad sehingga melukai jutaan umat Muslim di dunia. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, masyarakat membandingkan jika di Perancis Emmanuel Macron membenarkan tindakan guru yang menunjukkan gambar kartun Nabi Muhammad. Padahal tindakan penghinaan terhadap Nabi apapun agamanya dinilai oleh sejumlah tokoh bisa memicu kemarahan para pengikutnya. Sayangnya tidak berlaku di Belgia. Meski sama-sama di negara Eropa, pemerintahan Belgia nyatanya lebih bijaksana. Belgia, meski sama dengan Prancis sebagai negara Eropa, pemerintahnya bertindak lebih bijaksana. Berita terkini Warta Kota bersumber dari dailymail.co.uk menyebutkan guru di salah satu distrik di Belgia ditegur lantaran menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW yang dimuat di majalah Charlie Hebdo. Guru itu kemudian mendapat sanksi tegas berupa pemberhentian atau dipecat. Guru Belgia mendapatkan sanksi. Daily Mail memberitakan sebuah distrik Brussels telah menangguhkan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Guru tersebut menunjukkan karikatur itu saat membahas seseorang guru di Prancis, kata juru bicara pada Jumat kemarin. Guru Belgia yang bekerja di distrik Molenbeek di Brussels menunjukkan salah satu kartun yang sebelumnya diterbitkan oleh majalah Perancis Charlie Hebdo saat menjelaskan soal Samuel Paty.
Pejabat setempat menyebut karikatur Charlie Hebdo tersebut sebagai gambar yang tak sopan. Keputusan kami secara unik didasarkan pada fakta bahwa ini adalah gambar yang tidak baik. Jika bukan karena Nabi, kami akan melakukan hal yang sama, kata juru bicara wali kota Molenbeek. Beberapa muslim menganggap gambar Nabi apapun sebagai penghujatan dan karikatur sebagai pelanggaran terhadap imam mereka dan juga iman. Hukum Perancis sangat sekuler dan kepercayaan agama tidak menerima perlindungan khusus. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan tentang boikot barang-barang asal Perancis. Erdogan meminta Turki untuk berhenti membeli barang asal Perancis sebagai bentuk protes pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Mengutip di W.com, seruan boikot ini disebut akan membuat gonjang-ganjing hubungan kedua negara. Hal ini karena Turki dan Perancis merupakan mitra dagang utama dengan total volume perdagangan sekitar 16,6 miliar dolar Amerika per tahun. Memang Perancis menyebut tidak akan membalas aksi boikot ini. Sebelum boikot produk Perancis ini, Erdogan juga pernah memboikot barang elektronik asal Amerika Serikat. Banyak analis menyebut jika langkah ini akan menjadi sia-sia dan menimbulkan dampak negatif untuk pekerja lokal. Mobil asal Prancis merupakan salah satu otomotif yang paling laku di Turki. Turki adalah pasar terbesar ke-8 untuk Renault dan memiliki pabrik besar di bursa dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 400.000 unit dan lebih dari 900.000 mesin. Pabrik tersebut memperkerjakan lebih dari 6.000 orang dan menjual hampir 50.000 unit kendaraan dalam 6 bulan pertama tahun ini. Seruan Erdogan untuk boikot ini juga akan terjadi di negara muslim lain yang akan meminta konsumen dan toko untuk menolak barang dan merek asal Prancis. Beberapa supermarket di Qatar dan Kuwait dilaporkan telah menarik barang seperti yogurt dan botol air soda di toko mereka. Kemudian Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendorong pemilik toko Carrefour di Timur Tengah untuk memberikan pernyataan jika toko dimiliki sepenuhnya oleh Masjid Al-Futtaim, sebuah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab. Ketegangan kedua negara ini membebani mata uang Turki lira yang anjlok hingga menyentuh 8 lira per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan yang pertama kalinya terjadi pada Turki. Namun Erdogan nekat memboikot demi membela umat muslim. Sementara itu, gara-gara Macron, 5 produk Prancis ini kebanyakan diboikot banyak negara. Buntut pernyataan Presiden Emmanuel Macron tentang insiden kartun Nabi Muhammad terus meluas. Setelah sebelumnya bersitegang dengan sejumlah petinggi negara-negara Islam, kini sejumlah masyarakat memilih untuk memboikot produk yang berasal dari negara yang beribu kota Paris tersebut. Bahkan sebuah organisasi besar asal Turki merilis daftar produk asal Prancis yang diboikot dengan negara tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, akurat.co mengumpulkan sejumlah produk yang diboikot oleh sejumlah negara di dunia. Pertama, L'Oreal hingga Garnier. Sejumlah produk kecantikan berasal dari Prancis masuk dalam daftar produk yang diboikot oleh sejumlah negara Islam. Salah satu negara Islam di Timur Tengah, Kuwait, telah menghapus sejumlah produk kecantikan mulai dari L'Oreal, Garnier, Yves Rocher, hingga Lancome dari pusat perbelanjaan yang ada di negaranya. Bahkan di Yordania, sejumlah produk L'Oreal ditutupi oleh kain sebagai bentuk solidaritas. Kedua, Carrefour. Carrefour adalah jaringan supermarket yang didirikan pertama kali di Perancis, di sejumlah negara Timur Tengah dan juga Turki. Aksi boikot terhadap jaringan supermarket ini telah dilakukan, bahkan kampanye untuk menjauhi toko yang berasal dari Perancis ini terus ramai diperbincangkan oleh warga net Arab Saudi. Ketiga, Renault. Sejumlah produk otomotif yang berasal dari Prancis juga menjadi sasaran produk yang diboikot oleh sejumlah negara Islam, termasuk Turki. Salah satunya adalah Renault yang menjadi salah satu produk otomotif terlaris di Turki. Bahkan Turki adalah negara dengan pasar terbesar ke-8 bagi Renault dengan penjualan hingga 400.000 mobil produksi per tahunnya. Selain itu, produsen mobil Peugeot juga mengalami sasaran boikot.
Keempat ada Kraft. Kraft adalah produk makanan, terutama produk keju yang berasal dari Perancis. Selain itu, ada juga sejumlah produk lainnya yang berasal dari Perancis, mulai dari Kiri, Lavasse, Cuirit, hingga Presiden. Perusahaan asal Qatar Wajibah Dairy telah mengumumkan untuk memboikot produk Perancis, sedangkan di Kuwait dengan direksi Al-Naim Kooperatif memilih untuk menarik seluruh produk yang berasal dari Perancis yang ada di berbagai supermarket di negaranya. Kelima, Louis Vuitton hingga Chanel. Sebagai negara dengan kota mode dunia, Prancis juga memiliki sejumlah produk fashion yang sangat mendunia, mulai dari Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, and Cartier hingga Louis Vuitton. Akibat dari pernyataan Presiden Macron, sejumlah kampanye di media sosial dengan tagar hashtag boycott French products terus meluas di sejumlah negara. Dengan semakin meluasnya kampanye ini, sejumlah pihak mengklaim bahwa berbagai produk tersebut juga akan mengalami dampak negatifnya. Di Indonesia sendiri, sejumlah masyarakat juga telah menyatakan aksi boikotnya. Bahkan melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan surat kecaman untuk Presiden Perancis atas ucapannya tersebut.